Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat, tersenyum, gembira. Karena saya Kak Ros juga menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Dani dan pojok sana yang menemani kita hari ini. Dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman dan ceritanya. Salah satunya sudah ada di tengah, aduh ini udah berapa purnama yang gak hadir di Rumpi No Secret. Ada Cita Rahayu. Assalamualaikum Bu. Salam. Dulu nama panggungnya adalah Cita Citata ya kan. Sekarang dia lebih senang dipanggil Cita Rahayu ya. Bukan senang. Tapi kan nama asli. Oh iya benar nama asli ya. Oke. Tapi sebelum kita ke Cita Rahayu, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai yang menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya ya, di mana orang tuh pada kepo terhadap hadiah yang diberikan oleh Thorik kepada Alia, yaitu sebuah mobil, iya kan? Coba kita lihat postingannya nih, Masya Allah, aku juga kepo. Sebenarnya kalau aku sih lebih kepo, ini mobil apa sih gitu ya kan? Tapi kalau netizen keponya lain lagi ya. Coba kita telaah dulu. Ini semoga suka dan bermanfaat ya sayang, kata Thorik. Jadi mobil ini adalah, apa sih mobilnya nih? Coba mobil kita lihat, mobilnya apa sih? Oh, Genesis Electrified G80. Jadi ini sebenarnya mobil yang nggak pasaran gitu ya. Biasanya dimiliki untuk atau dibeli atau digunakan untuk event-event tertentu kayak konferensi apa segala macam. Ada dua tipe ya, yang pendek sama yang long gitu kan. Ya ini mobil bekas KTT G20 tahun 2022 itu juga dipakai. Tuh harganya sekitar 2,9 M. Ini kalau kata Google ya. Sedangkan kalau long wheelbase-nya itu dijual sekitar 4,9 miliar. Sementara yang dihadiahkan itu adalah versi yang long wheelbase. Oke. Terus habis itu apa sih? Model long wheelbase untuk Sintayong. Sintayong juga pernah dikasih ini ya. Oke. Mobil ini tidak dijual secara umum di Indonesia karena model ini lebih ditujukan untuk acara-acara khusus sebagai mobil mewah untuk segmen tertentu. Ya kan, Masya Allah. Nah netizen, ini netizen ya bukan aku ya Thorik. Netizen termasuk, netizen itu bertanya-tanya kok kaya banget Thorik gitu ya kan. Pendapatannya dari mana, usahanya apa sih Thorik gitu kan. Apa iya bikin konten itu bisa mendapatkan hasil sebesar itu ya. Ingat sebentar lagi konten kreator akan dikenakan pajak. Kita lihat dulu komentar netizen berikut ini ya. Ini pertanyaannya, ini kredit atau cash ya? Oke, sekarang ini kita nggak boleh sembarangan flexing ya. Nah flexing itu akan menjadi data ya. Kredit atau cash? Oke, yang berikutnya ada lagi pertanyaannya, uang dari mana dia? Kerja kagak? Astaga, ini komennya pendek tapi ngeselin. Oke, yang berikutnya, duit dari mana ya dia bisa beli itu? Curiga gue katanya. Yang lanjut yang berikutnya, curiga apa ya? Curiga. Yang berikutnya ada lagi? Nggak ada. Ada dari Denny Sumargo juga ya. Dia sampai bercucuran air mata tuh Denny Sumargo. Ini harganya berapa Bo? Katanya, buset berapa miliar ini? Katanya gitu. Oke, coba. Nih akhirnya kita menelaah ya. Sebenarnya ada banyak pundi-pundi pendapatannya Thorik. Salah satunya dari YouTube channelnya. Ini kan YouTube channel sudah dibangun dari sejak lama nih. Ini termasuk pionir juga nih keluarga Halilintar ya. Bahkan sekarang juga ada ini Thorik Aliyah. Ini adalah subscribers, berapa 905 viewers the last 30 days. Monthly estimate, ini bisa nemu ini dari mana sih? Gimana sih? Hah, hebat banget ini orang-orang. Sekitar 237 sampai 3,8 ribu US dollar. Itu per bulan. Jadi kurang lebih kalau berdasarkan ini aja setahun dapat lah itu 4, berapa miliar itu. Oh, baru setengahnya. Jadi masih ada setengahnya lagi, 2,4. Masya Allah. Keren. Belum lagi konten eksklusif ya. Thorik juga punya konten eksklusif yang berlangganan senilai 39.000 ya. Per bulannya. Dan itu subscribernya sudah ada 214 apa? Oh 8 juta kurang lebih per bulan. Oh masih gedeannya influencer itu waktu itu ya. Dia sampai 80 juta ya. Oke. 80 juta ya pokoknya subscriber lebih banyak. Ya gitulah ya, ada banyak lini-lini pendapatan bisnis, kemungkinan untuk bisa mendapatkan penghasilan melalui sosial media. Tapi itu bukan cuma sekedar gampang gina-ginu kan bikin konten itu juga susah ya kan. Kalau Anda rajin, Anda bisa beli mobil itu. Ingat, tidak ada jalan pintas. Kita menuju ke Cita Rahayu. Seperti apa sih kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Cita. Aku dengan manggil
cita-cita kayaknya lebih enak diulang gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak cita. bisa. Cita aja. Citaku bukan cita-cita. Oke, ini ada postingannya Cita tentang pernikahannya ya. Oh nggak kerasa sudah 3 tahun. 4 tahun. 4 tahun, sorry. Berarti sudah 4 tahun Cita Rayu nggak kesini ya kan? Nih, wah Masya Allah. Kakak udah sering ke rumah padahal. Selamat hari jadi pernikahan sayang. Tidak ada gambaran yang menjelaskan untuk kata-kata dalam feed ini karena begitu hangat dan damai dalam kenyataan. Postingan ini hanya sekedar formalitas saja. Tapi kalau aku lihat ya perjalanan kamu Cita, setelah menikah tuh ada banyak hal transformasi dalam kehidupan kamu, ya kan? Kayaknya berhijab, genre musik juga ke arah yang kamu suka. Kalau kita lihat postinganmu juga udah beda lagi gitu. Kalau kamu menggambarkan pernikahan kamu itu ibaratnya apa sih? Perjalanan pernikahan kamu ini? Ya partner sih. Partner Partner hidup. Jadi bukan cuma bukan cuma cinta-cinta, sayang-sayang, apalagi soal status dan lain-lain. Kayaknya lebih ke kita sama-sama punya memaknai hidup tuh lebih dalam gitu. Memaknai hidup lebih dalam. Iya. Kalau kamu bisa flashback ya dengan yang sebelum-sebelumnya, apa yang kamu rasakan berbeda ketika kamu bertemu dengan Mas Didi? Sebenarnya nggak ada comparison sih aku antara dalam dirimu misalnya, apa yang kamu rasakan berbeda dalam dirimu ketika kamu bertemu dengan Mas Didi? Kalau aku sendiri karena aku tahu apa yang aku butuhin, jadi ketika ketemu sama Mas Didi ya memang inilah yang aku butuhin gitu kan. Karena juga Mas Didi kan selama ini juga banyak di media-media itu, termasuk di tempat ini, ya kan, banyak mantan-mantan yang menjelekan dia di sini gitu kan, karena memang kondisinya juga Mas Didi seseorang yang bukan personal yang mau membela dirinya gitu. Tapi kan aku sebenarnya sebelum menikah aja udah berteman lama banget. Jadi temenan dulu, terus habis itu nikah. Jadi aku tahu banget Mas Didi itu kayak apa, gitu. Kalian temenan tuh sedekat apa sih dulu dari tahun 2018 tuh? Main aja. Mas Didi lagi pacaran sama siapa? Kamu sama siapa gitu ya? Gitu, main. Tapi emang jodoh nggak tahu ya. Iya. Ternyata memang jodohnya malah ya kalian. kan, jadi gitu. Perjalanan kesana kemari mungkin mempersiapkan supaya kalian bisa bertemu ya. Dulu dia suka komentar gitu nggak sih kalau misalnya kamu lagi apa deket sama siapa, dia suka komentar lu gitu atau enggak sih, lebih ke gue. Lebih ke gue, itu mantan lu kurang. Jadi maksudnya sedekat itu ya. Oke, ini berikut ada juga wawancara kamu di podcastnya Nanda Persada ya, orang yang di situ ya. Kamu cerita menggambarkan seperti apa sih pernikahan kalian, apa yang kalian rasakan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Coba kita lihat yang berikut. Ya, kamu sebelumnya ada di dunia hiburan dengan banyak pengaruh ya, tas ini, tas itu, berlian segede itu gitu kok. Iya, saya kalau dengar cerita itu aku jadi kayak masa sih cita-cita kerasa nggak bahwa ya ada yang bertransformasi dalam kehidupan kamu, atau justru itu kembali ke Cita yang dulu? Sebenarnya banyak orang yang taunya Cita tuh yang itu. Yang mana? Yang cita-cita yang glamor itu ya. Makanya aku bilang cita-citaku bukan cita-citata, karena sebenarnya ya Cita sendiri orangnya kayak begini aja pengennya ya. Nggak ngoyo. Maksudnya bukan nggak ngoyo ya. Apa ya bahasanya, apa adanya aja sih. Emang kalau ada, nggak ada gitu. Nah, waktu dulu memang Cita beli barang-barang mewah ya karena memang ada. Oh iya. Bukan karena pengen kelihatan atau sensasi atau apa gitu. Ya karena buat Cita, misalkan banyak berita lah tentang Cita yang negatif-negatif. Kan orang bilangnya sensasi. Padahal itu mah kan sebenarnya natural nyata aja gitu kan. Nah, Mbak Feni sendiri kan tahu kan kalau orang sensasi sama enggak kan. Iya tahu. Nah, yang aku nggak tahu, aku hanya curiga. Ya yang aku rasain sendiri, makanya aku udah berapa lama nih nggak ke TV-TV kan. Karena banyak banget sensasi-sensasi. Jadi aku males. Kamu apa males dengan sensasi-sensasi, atau kamu udah nggak mau lagi kehidupan kamu kemudian ada lagi di pusaran pemberitaan yang kemudian penuh dengan sensasi? Nggak apa-apa juga. Ini sekarang aku omongin. Oke, jadi kamu nggak apa-apa, nggak masalah ya? Nggak apa-apa juga, asal jangan, maksudnya ketika kayak gitu, maksudnya aku ngeliat environment-nya di showbiz gitu ya, isinya kan sensasi semua gitu. Kebanyakan ya. Contohnya misalkan tadi ngomongin YouTube channel. YouTube channel juga kan harus ada sensasinya kan buat naikin. Nah, kalau di aku sendiri sih
kayaknya lebih asik kalau misalkan bikin karya gitu. Oke. Bikin karya aja gitu, karena nggak perlu sensasi, kalau karyanya emang enak didengar ya jadi aja. Jadi gitu. aja. Oke, baik, ini kita mau tanya. Ini apakah gambaran rumah tangga kamu banget atau bukan ya? Bahwa kalian berdua itu tidak memperdulikan berita di masa lalu. Itu Betul? kayak kamu ya. Bahwa segala hal harus senada dan seirama di antara kamu dan suamimu. Apanya? Termasuk feed Instagram ya. Coba kita lihat warnanya sama. Kalau dulu cita-cita kan warna-warni ya. Kalau sekarang kayaknya sama gitu, kayak hitam. Ini editornya sama bagaimana? Oh bukan, ini karena konsep lagu. Oh, konsep lagu aja. Konsep lagu kan emang agak dark tuh. Oh, I see. Cuma Oh, kayaknya nggak perlu diomongin di sini karena nggak pantas sih lagunya. Diomongin di sini. lebih ngomongin Ini feednya kan aja. bright ya, itu Itu dark. gitu. Oke, Terus baik. banyak yang bilang lagu gue aneh. Itu apakah terpengaruh oleh Mas Didi atau itu emang kamu banget? Enggak, emang aku banget. Emang kamu banget Emang ya? aku banget. Cuma orang bilang lu berubah semenjak nikah. Iya, ada influence dari Mas Didi ada. sedikit. Heeh. Tapi ya kebanyakan aku. Kebanyakan itulah sebenarnya. kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Karena Mas Didi memfasilitasi itu. Kan dia sebagai produser. Oh iya, betul. Oke, ini Gitu. dalam pernikahan kamu atau tidak, bahwa dalam pernikahan kamu suami lebih dominan? Enggak. Sama Enggaknya sekali enggak, berarti kamu lebih dominan. Enggak juga. Oh, jadi komunikasi ya, setara. Iya. Oke. Tidak mudah dipengaruhi omongan orang. Harus dong. Harus, oke. Apakah iya atau tidak pernikahan kalian itu, kalian berdua membatasi pertemanan, jadi tidak semua ditemenin Sama pilih-pilih? sekali enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Di rumah tuh bener-bener hampir lebih dari 35 orang tuh pasti stay di rumah. Itu yang tidur. Itu yang tidur? Yang Itu tidur. yang kemarin aku temui itu semua Iya. di rumah? Iya, yang kemarin kakak datang Dia, ke rumah, nah itu semua ada di rumah. Belum yang datang-datang gitu. Oh, jadi kalau datang-datang, Setiap hari tuh kayak masak kondangan. oh ada sebanyak itu orang ya? Iya, Oke. seru. Apakah dalam pernikahan kalian itu bebas saling cek handphone pasangan? Apaan sih ini pertanyaan receh banget. Iya kayak gitu enggak? Bentuknya percaya atau ya itu kan itu masalah trust ya. Ini kan pertanyaan ini pertanyaan receh. Ya dibalik itu kan sebenarnya apakah Oke. kalian saling trust gitu? Ya udah tahu password masing-masing, silakan aja. Iya, maksudnya pertanyaan itu. Ya, kan oke. ditaruh di mana aja udah. Iya, oke. Apa kalau ada permasalahan itu langsung dibahas tipenya atau yang modelnya ya udah tenang dulu baru diomongin? Gini, ada masalah yang kecil bilangin. Terus ada masalah besar, ya dikecilin. Jadi perbincangannya tuh yang kalau bisa diskusi, kenapa harus emosi? Oh iya. Beda nggak sama Cita yang dulu atau Cita dari dulu memang begitu? Dari dulu gitu, mungkin orang taunya ya karena create dari Industri? selebriti, industri, jadi harus kayak begitu kan. Oke. Gitu. Jadi selama ini fake. Nah, ini dia. Ini di Instagramnya yang tadi dia sebut ya. Di Instagramnya sekarang tulisannya adalah Cita-Citata kembali menggunakan nama aslinya Cita Rahayu. Di Instagramnya tulisannya adalah Cita-Citaku bukan Cita-Citata. Dari dibahas ya. Iya. Nah, ini kan kalau buat aku ya, ini kalimat dalam. Apa yang dari Cita-Citata? Cita-Citata yang sebetulnya sebenarnya kamu nggak nyaman ketika ada di dalam brand Cita-Citata itu? Sebenarnya bio ini menjelaskan bahwa aku menerima diriku yang lama dan aku sangat menghargai diriku yang maksudnya yang lama tuh cita-citanya. Oh, cita-citata. Cita-citatanya. Nah, yang di create itu aku menerima itu karena kalau tidak ada itu aku nggak akan jadi yang sekarang juga. Oke. Jadi baik. perjalanan itu semua yang menjadikan aku yang sekarang gitu. oke. Jadi aku menerima itu, tapi aku juga sangat menghargai fase aku yang sekarang gitu. Oke. Bagi kita lihat sekarang ada kegiatannya Cita-Citata yaitu Cita maaf ya terbiasa. Melukis. Coba kita lihat videonya berikut ini. Kamu sempat cerita bahwa melukis itu ya sudah kamu lakukan dari dulu. Tapi itu dari kecil. Tapi itu sekarang juga bagian dari terapi kamu untuk latih fokus, latihan bernafas. Iya, betul. Kayak meditasi gitu. Meditasi. Iya. Kamu sempat cerita dulu sempat ada kamu kena autoimun. Iya. Aku mau nanya, autoimun biasanya kan kadang-kadang pemicunya kamu itu adalah stres. Iya, stres. Apakah ini juga bagian dari kamu apa ya menjaga healing kamu? Kalau kata anak zaman Anak sekarang zaman kan sekarang healing. healing. Ya part of sih sebenarnya. Bagian dari itu semua sambil apa ya? Aku makanya ngilang itu bukan karena ngilang, tapi memang aku harus muhasabah diri kan. Terus juga pada saat itu aku juga mesti banyak banget kegiatan-kegiatan yang
kira-kira bisa membuat hati lebih tenang lah gitu. Terus juga kemudian ada sisi di sininya, kayaknya kalau misalkan aku buat lukisan, nanti ketika aku udah nggak ada, lukisan itu bisa mungkin bermanfaat buat orang-orang yang aku tinggalin gitu. Kalau boleh tahu ya Cita, dengan kehidupanmu sekarang ini kan mungkin kamu merasa lebih tenang, lebih nyaman gitu. Kalau kamu flashback lagi introspeksi ke belakang gitu, apa sih hal yang sempat kamu rasakan yang mungkin membuat nggak nyaman gitu di dulu-dulu? Apanya, apa yang kamu hadapi, atau ada pergulatan batin apa di dalam diri kamu yang membuat ya kamu membutuhkan? Ya sebenarnya dulu itu nggak ada pergulatan malah, karena aku dikelilingi orang-orang yang sama. Jadi aku ngerasa kayak nggak ada apa-apa, nggak sadar gitu. Nah pada saat mungkin ada turning point-nya itu momen dimana kan semua orang pasti ada spiritual question-nya gitu. Saat pas lagi fase itu baru aku menyadari kayaknya bukan ini yang aku butuhkan gitu kan. Aku butuh sesuatu yang buat kadang-kadang nggak selalu harus menyenangkan orang lain gitu. Diri sendiri juga harus disayangin kan. Gitu. Makanya ya sekarang bentuk kasih sayang aku kepada diriku ya beginilah aku padanya gitu. Kalau boleh tahu pertanyaan apa itu yang muncul dan ada momen apa yang men-trigger pertanyaan spiritual itu muncul? Mungkin pada saat ngerasa bahwa dikelilingi orang-orang yang terlihat baik tapi ternyata cuma mau apanya gitu. Terus juga ketemu juga orang-orang, bukan orang-orang ya, lebih ke dia di dunia industri ini kayaknya manis gitu kan, tapi ternyata juga di belakang juga ya diomongin juga gitu. Oh jadi aku ngerasa kayak oh yaudah deh, emang aku harus balik lagi ke masa lalu aku ngeband, aku pengen jadi diriku yang sekarang yang apa adanya gitu. Ya udahlah, nggak mau peduli omongan orang lagi. Mungkin dulu masih mikirin omongan orang gitu. Kalau sekarang ya menjadi diri kamu dan apa yang kamu dan mengerjakan apa yang kamu suka. Iya. Oke, baik. Yang berikut ada Nova Soraya. Nah, Nova Soraya ini juga kisahnya banyak ya. Kemarin di tahun 2020 ya kalau nggak salah dia menghadapi sakit di lower back pain gitu ya. Sampai dia akhirnya dan sempat ngerasa kayak aduh kayak nggak berguna banget sih, kayak udah frustasi, stres dengan apa yang dia alami, sampai akhirnya dia menemukan jalan untuk bagaimana bisa menyembuhkan dirinya dan sekarang menjadi instruktur yoga. Kita lihat dulu profil ya berikut ini. Nah, kita sudah bersama dengan Nova Soraya, tapi sebelum kita ngobrol kita mau lihat dulu ini kompilasi aktingnya Nova Soraya yang banyak kan perannya galak gitu ya, antagonis dan lain sebagainya. Sesuai muka ya. Kita lihat yang berikut ini. Enggak, aslinya kamu kayak gitu juga? Iya sih. Oh jadi 11-12 ya. 11-12. Tapi benar nggak bahwa kamu tuh lebih nyaman, lebih prefer kalau peran-peran yang kayak gitu daripada peran yang protagonis, yang lemah lembut, tersiksa, teraniaya gitu? Betul. Karena kalau dapat peran yang lemah lembut itu, orang mungkin ngelihat kayaknya nangis tuh kayak gampang gitu. Oh itu sakit kepala. Orang lagi happy disuruh nangis. Capek ya? Capek. Jadi mendingan Tapi kamu kan sudah berkarir ya 20 tahun lebih ya, 20 tahun lebih lah di dari industri ini. Dari umur 19-an gitu. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak teman-teman di sana dan ada banyak juga kehilangan. banget. Kita mau describe foto yang berikut, coba kita lihat. Ada fotonya? Nih di usia muda ya, di awal-awal kamu dengan almarhumah Sukma Ayu. Iya. Jadi di usia kamu masih muda banget pasti ya, berteman Masih 20-an gitu ya. Apa sih yang kamu kenang dari sosok almarhumah? Ini kenalnya bahkan dari sebelum masuk industri ya? Kita sahabatan tuh dari kelas 6 SD, ya SMP lah ya, SMP kelas 1 itu udah bersahabat yang benar-benar bersahabat yang kontinu gitu loh, yang nggak ada putus berapa tahun gitu. Enggak, benar-benar kontinu, dan kita juga nggak pernah nyangka kita sama-sama ke entertain apa segala macam kayak gitu. Jadi waktu kehilangan dia sempat stres berat juga sih, karena emang sahabat terdekat aku dia gitu. Dan ketika almarhumah ini meninggal kan ya itu menjadi sorotan publik Banget, karena dia lagi naik, sedang ada kasus yang dia menjadi sorotan. Nah kamu di usia yang muda itu ya, sahabatmu mengalami kejadian seperti itu, kamu sempat stres. Apa yang kamu rasakan? Yang pasti aku sih bantu support aja ya, bantu support mentalnya dia segala macam. Bahkan justru malah aku sampai sekarang tuh sebenarnya ada satu sedikit penyesalan aku gitu loh. Apa?
Waktu dia mau dibotakin itu yang untuk peran kecil-kecil jadi manten itu, dia tuh konsulnya sama aku. Gimana nih, gue dapet peran begini, ambil aja, nanti kalau garing lu botak-botak malu gue, kata dia gitu kan. Udah ambil aja. Nah tapi dengan aku nyuruh ambil itu, ternyata dari situlah mulai kehidupan dia berubah. Kayak gitu. Jadi aku kayak, ya tapi ya udahlah, memang sudah jalannya harus seperti itu. Kamu bilang pada saat almarhumah meninggal, kamu stres banget, sedih banget. Iya, sampai suamiku bilang, kayaknya lo harus ke psikiater deh. Karena emang tiap hari aku tuh cuma nangis. Bayangin temen kecil, temen lucu-lucuan dari kecil gitu loh, yang nyolong-nyolong puasa, batal puasa bareng, bohongin Ibu Nani Wijaya, kayak gitu-gitulah. Gitu. Sedih banget. Apakah selain penyesalan itu ada lagi nggak sih sebenarnya ya menjadi beban kamu atau kesedihan kamu sampai? Ada. Apa? Yang tadinya kita deket banget, itu justru malah menjelang dia mau koma dan dia sampai akhirnya nggak ada, itu justru kita lagi jauh. Karena dia mempunyai circle baru lah gitu. Tapi aku waktu itu maklumin, dia belum married, aku sudah. Jadi aku banyak yang aku urusin kan, kayak gitu. Justru malah lagi jauh, dia malah pergi. Jadi itu yang membuat kamu sedih karena buat aku kalian ada sedikit penyesalan lah. Jadi komunikasi terakhir dengan almarhumah itu sebelum dia koma. Sebelum dia koma. Dan itu kita sempat aku sempat kayak ngasih tahu, udahlah, hidup kita kayak dulu lagi aja. Gitu loh, maksudnya kita normal-normal aja lah gitu. Maksudnya kita di entertain itu ya udah bener-bener kita sama kok sama semua orang lain, sama-sama mencari uang kok gitu. Cuman konotasinya aja artis sama kuli itu sama. Kita sama-sama cari uang gitu loh kalau menurut aku gitu. Jadi gak usah aneh-aneh gitu, kayak gitu-gitulah. Cuman ya sudah, memang jalannya sudah harus seperti itu. Berapa lama sampai akhirnya kamu bisa keluar? Lama, setahun lebih. Aku bener-bener kayak bisa gitu, yang bener-bener nggak bisa lepas sebelum tidur, terus liatin foto dia dulu, nangis kayak gitu. Lama. Wow. Lumayan lama gitu. Cuman untungnya aku waktu itu lagi aktif-aktifnya syuting ya, jadi ada distractionnya lah gitu. Kalau seandainya diberi waktu untuk bisa mengutarakan sesuatu untuk terakhir kalinya kepada almarhumah, kamu mau ngomong apa selain berikut ini? Belum. Apa tadi begini-begini? Kaget aku. Apa yang kamu ingin sampaikan ke dia? Ya aku cuma mau bilang ke dia, mungkin aku akan merubah untuk tidak dia lagi di circle itu, aku menjauh. Tapi justru aku akan masuk ke circle itu untuk jagain dia. Itu yang mau kamu katakan ke dia? Itu yang mau aku lakuin. Kalau yang ingin kamu katakan ke dia? Aku katakan ke dia adalah, ya itu tadi. Kita hidup, ayo kalau memang mau di entertain, tapi yang kita lurus aja. Kita benar-benar cari uang, gak usah yang aneh-aneh. Artis tuh gak perlu aneh-aneh kok, gitu. Kita berkarya aja. Aku mau bilang begitu sama dia. Kamu mau bilang begitu? Tapi kan dia gak akan kembali lagi nih. Ini terakhir kali kamu masih punya kesempatan ngomong terakhir. You are always in my heart. Sampai aku bilang nanti di sana kita sahabatan lagi. Mungkin di sana ada dunia syuting juga, kita syuting bareng lagi. Kita akan kembali lagi, nanti kita akan bahas mengenai back pain yang dialami oleh Nova Soraya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musiker.